Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngalam Tekno. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakalan unboxing nih motherboard Phenom RX H61 yang terbaru. Ya, bisa dibilang versi 2 ya. Ya, nggak versi 2 sih, nggak ada keterangan versi 2, tapi saya menamainya versi 2. Kenapa? Karena motherboard Phenom RX yang terbaru ini itu udah support USB 3 dan juga NVMe. Kalau dulu kan nggak support ya untuk motherboard Phenom RX 61 itu hanya USB 2 aja dan nggak ada USB 3-nya. Kalau sekarang udah lengkap ya. Dan harganya pun sangat menarik ya. 500 ribuan udah dapat H61 dengan full performa. Jadi ini bisa dibilang saingannya dengan Furion H61 ya. Karena sekarang lagi kosong jadi ya kita tes Venom RX H61 seperti apa sih. Nah, kalau dilihat dari boxnya aja udah beda ya. Kalau dulu kan boxnya itu hanya hitam, terus di sini warna kuning Venom RX seperti itu ya, dan ada logo ularnya gede banget di sini. Kalau sekarang beda ya. Jadi seperti motherboard, kemudian ada chipsetnya, dan di sini ada logonya si ular Venom RX ini. Nah, menarik ya, karena Venom RX ini nggak hanya motherboard, tapi ke semua peripheral PC. Jadi mulai dari RAM, kemudian ada power supply, terus ada lagi fan, terus casing, kursi, wah pokoknya semua ada Venom RX. Hanya saja prosesornya nggak ada ya. Bahkan ada lagi tuh, VGA Venom RX. Nah, pastinya ori ya, chipsetnya pastinya ori. Jadi seperti ini boxnya, belakangnya jadi seperti ini, ada deskripsi dari produknya. Yuk, nggak usah lama-lama, kita buka langsung aja. Seperti apa sih untuk fisiknya? Karena saya juga penasaran. Jadi seperti ini, yang pertama kamu bakalan dapat kabel SATA 1 biji warna merah. Nggak ada istimewanya warna merah, cuma warna merah aja. Kemudian ada back panel, ada CD driver, buku manual. Nah, kemarin itu ada seller ya, saya tanya, Bang itu yang Venom RX 61-nya yang support USB 3 nggak? Nggak ada mas, Venom RX itu nggak ada USB 3. Nah, saya cari ada, karena kok bisa sellernya itu nggak tahu gitu ya. Nah, ternyata itu ada yang pakai USB 3. Katanya yang ada USB 3 dan NVMe itu cuma harapan satu. Nah, ini buktinya nih. Nah, seperti ini. Ini ada USB 3 bagian belakang, ada USB 3 bagian depan, NVMe lagi. Yuk kita bahas lebih detail ya untuk motherboardnya. Oke, seperti ini untuk tampilannya. Jadi motherboardnya ini seperti mini ITX. Kecil, tapi full performa ya. Jadi untuk chipsetnya sendiri ini bisa dipakai untuk Intel generasi 2 dan 3 atau dengan kode name Sandy Bridge atau Ivy Bridge ya. Maksimalnya di Intel Core i7 3770. Kemudian untuk RAM-nya dia maksimal di 16 GB DDR3 kecepatan di 1600 MHz. Kemudian di sini ada 2 kali 24 pin konektor CPU dan juga 4 pin konektor ya. Jadi masih pakai 4 pin. Kemudian untuk apa namanya? NVMe-nya seperti ini, slot NVMe. Ini pastikan kamu pakai NVMe ya, jangan pakai M.2 karena dia nggak support M.2, hanya NVMe, pastikan NVMe. Bentar, fokus nggak sih ini? Oh, fokus. Kemudian di sini ada USB 3 di bagian front panel ya ini ya. Terus di sini ada PCI, terus ada PCIe X16. Kemudian di sini ada 3 SATA, konektor SATA. Biasanya itu 4 normalnya, ini disudo, dikurangi 1. Biasanya di sini nih, ini kan ada jejaknya nih. Jadi dijadikan 3 aja. Soalnya di sini ada NVMe, tapi ya oke nggak masalah. Dari SATA dikurangi tapi support NVMe, wah, itu lebih baik ya. Kemudian di sini ada front panel. Terus untuk konektornya di bagian belakang seperti ini. Ada USB 2, HDMI, di-sub, USB 2 lagi, USB 3, konektor lain juga jack audio. Bentar kok nggak fokus. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mama ada yang tanya, Bang itu VGA-nya kira-kira bisa dipakai apa aja Bang? Semua bisa masuk ya, DDR2 bisa, DDR3, DDR4, DDR5 itu bisa. Meskipun motherboardnya ini masih DDR3, tapi nggak ada masalah untuk PCIe-nya. Itu bisa dipakai sampai DDR5. Kalau DDR6 kayaknya jangan pakai yang H61 ya. Kalian pakai Ryzen series atau yang Intel generasi yang terbaru aja. Kan sayang, maksudnya performanya nggak bisa maksimal ya. Oh ya, kalau kalian tuh beli motherboard pastikan kalian cek dulu apa namanya soketnya. Kalau Intel itu rawan di soketnya. Meskipun baru tapi kadang itu ada yang bengkok atau yang patah. Ini aman ya, nggak ada yang bengkok ataupun yang patah. Jadi nanti kita tinggal tes pakai Intel Core i7 3770S. Nah, kira-kira seperti apa?
Kita akan lanjut nanti ke pengujian selanjutnya. Oke, gitu aja ya untuk unboxing kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian berminat dengan motherboardnya, kalian bisa beli di link deskripsi. Ataupun kalau kalian berminat dengan PC rakitan gaming, langsung aja mampir di lapak Kopi atau Tokopedia di Dodolan Ngalam. Di sana kalian bisa pilih PC rakitan sesuai dengan budget kalian. Belanja murah, kena, dan insya Allah barokah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos, saya tunggu orderan kalian ya.